Sampurasun semuanya, gimana nih kabarnya? Aduh, semoga sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Bimo dan rekan saya siapa? Reza. Dan selamat datang di channel Bires 25. Anjay. Kali ini kita mau bahas film apa nih, bro? Pada kesempatan kali ini kita mau bahas film yang berjudul 100 Girls atau 100 Wanita yang dirilis pada tahun 2000, bro. Woi, saya belum lahir tuh. Apa nih film bergenre apa nih? Jadi film ini bergenre komedi romance, bro. Film ini mengisahkan seorang pria yang berusaha mencari pasangannya. Bakalan banyak adegan atau scan yang bikin kita tegang nanti nih. Wah, pasti. apa tuh yang tegang tuh, ha? Adalah pasti hubungan. Loh, kok hubungan? Kenapa hubungan, woi? Iya kan, hubungan kadang ada tegangnya gitu, bro. Apa sih, renggang kali bukan? Nah ya itulah. Ya, begitulah. Jokes bapak-bapak emang begitu ya. Ya udah, langsung aja lah, gas. Gaskeun. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria biasa aja bernama Matt. Ia sedang memandangi sebuah asrama putri dan juga sedang mencari-cari siapa wanita yang akan menjadi pasangannya nanti. Scan berpindah saat Matt baru saja pulang berpesta. Ia menaiki lift di asrama putri tersebut. Dan mantapnya si Matt satu lift dengan seorang wanita entah siapa itu. Dan yang lebih mantap, tiba-tiba listrik di asrama itu mati yang mengakibatkan semua penjuru gelap gulita. Dan terjadilah adegan bertukar lendir di lift. Keesokan hari, Matt terbangun di lift, namun wanita semalam sudah tidak ada. Si Matt ini mempunyai teman sekamarnya yang bernama Rod. Nama panjangnya Berrod. Tuh kan, mulai. Ya udah sih, cuma nyambungin doang guys. Matt menceritakan semua kejadian itu pada Rod. Namun nampaknya Rod biasa saja menanggapi cerita Matt. Malah si Rod memperlihatkan otongnya yang digantung menggunakan bola-bola pemberat. Rod mengatakan alat itu untuk menguatkan otongnya. Sekarang Matt tidak tahu siapa wanita misterius semalam. Namun Matt memiliki celana dalam si wanita tersebut. Ada yang aneh juga pada si Rod, bahwasannya Rod ini benci pada wanita. Entah apa penyebabnya. Jadi kali ini misi Matt adalah mencari tahu siapa wanita yang telah mantap-mantap dengannya. Hari itu Matt membawa tas berisi tikus. Ia melemparnya ke asrama putri yang mengakibatkan tikus-tikus kantor mengecaukan asrama putri. Dengan cerdasnya, Matt berpura-pura sebagai petugas pemeliharaan dan bisa bebas masuk ke asrama itu. Matt memasuki sebuah kamar wanita dan di kamar itu ia menemukan pakaian dalam alat pemuas yang bentuknya seperti timun dan masih banyak lagi. Namun Matt tidak menemukan yang cocok dengan celana dalam yang ia cari. Setelah itu Matt melihat di salah satu kamar, seorang pria kekar yang kurang ajar pada wanita. Pria itu bernama Crick. Sebagai pria yang baik, Matt tentu tidak diam. Ia langsung masuk untuk menolong wanita itu. Namun bukan dengan bergelut atau adu jotos, melainkan dengan adu mekanik memutar pantil satu sama lain. Namun sayang, Matt harus kalah karena ia tidak kuat lagi menahan rasa perih pada pentilnya. Namun si Crick juga pergi dari kamar itu. Kemudian Matt mengobrol dengan wanita tadi sambil mengompres pentil si Matt menggunakan kaleng rarutan cap kaki 1000. Wanita itu bernama Patty. Nama panjangnya Krabby Patty. Udahlah, kan udah tadi, Iya, ini sekali lagi. Tak hanya mengompres, Patty juga mencoba menggogod si Matt, namun Matt malah menolaknya. Matt terus berusaha mencari pemilik celana dalam itu. Beruntungnya Matt kini bisa bebas masuk ke asrama wanita dan menyaksikan ada yang bulat tapi bukan tahu di asrama itu. Suatu hari Matt bertemu dengan wanita cantik, bohai dan seksai bernama Cynthia. Cynthia membutuhkan bantuan Matt untuk membersihkan kamarnya. Wih editor, udahlah.
Setelah itu, Matt memperbaiki TV di asrama itu. Kemudian ada seorang wanita bernama Arlene yang menantangnya bermain fastball. Aturan mainnya adalah, jadi salah satu dari mereka yang gawangnya kebobolan akan membuka bajunya satu persatu sampai tidak tersisa. Di sini Matt kalah dan harus membuka semua pakaiannya. Arlene dan teman-temannya pun melihat otong si Matt dengan penuh rasa kagum dan pengen. Waduh, mungkin karena punya si Matt bagus kali ya. Setelah itu, Matt dan Rod mengamati satu persatu wanita di asrama menggunakan teropong. Matt merasa curiga dengan satu wanita yang tidak pernah keluar dari kamarnya. Rod juga berpikir mungkin wanita itulah yang selama ini Matt cari. Matt dan Rod sengaja mengikuti kelas yang isinya wanita semua untuk mencari wanita itu. Di kelas ia harus berhadapan dengan seorang guru killer yang sulit dijinakan. Setelah itu, Matt sedang berada di salah satu kamar wanita. Namun tiba-tiba si pemilik kamar datang. Ia bernama Wendy. Matt berusaha bersembunyi di toilet, namun Wendy mengetahuinya dan langsung menyemprotnya menggunakan baygon. Ternyata si Wendy ini adalah wanita yang baik. Bahkan ia bersedia membantu Matt untuk mencari wanita tersebut. Dirasa belum juga berhasil, Matt mencoba membuat iklan pribadi dan menyebarkannya pada semua wanita. Iklan itu berisi Matt selalu menunggu di sebuah ruangan setiap malam Kamis. Jika ada wanita yang datang pada malam itu, maka ialah yang Matt cari selama ini. Kemudian muncul seorang wanita pada malam itu. Ternyata itu adalah Wendy. Wendy mengajak Matt makan malam bersama di kamarnya. Matt mencoba mengukur gunung Wendy saat Wendy bercerita, mungkin untuk memastikan apakah Wendy wanita yang ia cari. Hingga Matt tidak fokus pada cerita Wendy, termasuk saya. Saya juga. Kemudian Wendy mendandani Matt hingga menjadi seperti wanita. Mereka ikut nimbrung dengan para wanita dengan harapan bisa tahu siapa wanita misterius itu. Namun cara ini kembali gagal. Keesokannya, Matt kembali berdandan seperti wanita agar dirinya bisa mengobrol dengan Cynthia. Dengan harapan mungkin Cynthia lah wanita misterius itu. Namun tetap saja, ia belum menemukan jawaban yang diharapkan. Setelah itu, Matt bertemu dengan wanita kurang gaul, tidak punya teman, hobinya menyendiri bernama Dora. Dora the Explorer. Matt mencoba ramah padanya, namun Dora malah menganggap Matt cuma kasihan padanya. Keesokannya, Matt kembali ditantang bermain postball oleh Arlene. Namun kali ini Matt berhasil memenangkan pertandingan yang mana Arlene harus membuka bajunya. Nah, ini yang ditunggu. Iya, sama, saya juga nunggu ini dari tadi. Namun Arlene dan Matt malah bertengkar karena Matt yang membanding-bandingkan antara wanita dan pria. Matt kembali ke tempat Dora biasa membaca buku. Namun Dora tidak ada di sana. Matt pun mencoba mencarinya. Ternyata Dora sudah berada di atap gedung, mungkin berniat untuk bunuh diri. Melihat itu, Matt segera menyusul Dora. Hingga saat di tangga, ia menyenggol petugas yang sedang membawa sofa. Sofa itu pun jatuh dan mengenai wajah Cynthia. Sesampainya di atap, Matt membujuk Dora agar tidak bunuh diri. Namun yang bangke ternyata Dora memang tidak akan bunuh diri. Ia sering ke atap hanya untuk melihat pemandangan. Dora the Explorer emang lah. Kemudian Matt dan Dora berduaan di atas kasur sambil membaca buku. Singkat cerita, Matt menemui Patty di kamarnya. Patty mengatakan Matt sebenarnya menyukai wanita lain. Bisa dilihat dari tatapannya. Jika seorang pria menatap wanita seperti saat ia diberikan hadiah di ulang tahunnya,
Berarti pria itu memang benar suka. Namun Patty tidak mendapatkan pandangan itu dari Matt. Tak lama Crick kembali datang. Matt dan Patty langsung menjatuhkan Crick dan menjepit rambutnya ke lantai menggunakan Hector service jok. Kenapa Hector tukang servis jok, bro? Iya, soalnya saya cuma lihat Hector segede gitu di tukang jok aja gitu. Kemudian Crick memotong rambutnya dan langsung mengejar mereka. Sesampainya di tangga, bola pinball milik Patty jatuh dan terinjak oleh Crick. Alhasil Crick pun terjatuh hingga gigi palsunya terlepas. Kali ini Matt tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia melakukan adegan basah-basahan dengan Patty di kamarnya. Saking nikmatnya tangan Patty menyenggol tinta dan tinta itu bertaburan di atas kasur. Keesokannya, Matt bertanya pada Rod, apa yang dia takutkan pada seorang wanita hingga ia harus melatih kekuatan otongnya. Padahal wanita itu kan enak kalau udah punya. Namun Rod tidak mau menceritakannya pada Matt. Sudah setengah semester lebih, Matt mencari wanita misterius itu namun tak kunjung dapat. Ia kembali ke sebuah ruangan di malam Kamis, dan datanglah seorang wanita yang mengatakan agar Matt berhenti mencarinya, karena ia tidak menyukai Matt. Matt pun segera mengejar wanita itu hingga ia salah ruangan dan malah bertemu dengan nenek-nenek. Matt kembali bersama Wendy di kamarnya. Matt menceritakan kejadian tadi pada Wendy, hingga mereka terbawa suasana dan melakukan perang bantal hingga kampungnya berantakan. Kenapa nggak melakukan yang lain, bro? Melakukan apa emang? Ya, perang sarung lah. Ya. Waktu Matt hampir habis. Ia punya satu cara lagi sebelum para siswi ini pergi meninggalkan asrama, yaitu dengan merubah diri Matt menjadi lebih baik. Matt juga membantu Arlene bermain fastball melawan Crick dan temannya, hingga mereka menang. Crick dan temannya harus memperlihatkan batangnya. Namun di sini para wanita terlihat mentertawakan batang milik Crick dan temannya. Kecil kayaknya mau itu ya. Siga nama eta, bro. Suatu hari Matt sengaja menembak kaca kamar Cynthia agar ia bisa masuk dengan berpura-pura akan mengganti kaca. Namun saat bertemu, wajah Cynthia sudah bonyok akibat terhantam sofa tempo hari. Hal itu membuat Cynthia tidak pede dan tidak berani keluar. Namun di sini Matt mencoba memberinya semangat hingga Cynthia menendang tembok. Saat Matt ke kamarnya, ia dibuat terkejut oleh si Rod yang sedang colai. Namun bukan itu yang membuat terkejut, melainkan kelainan pada kelamin si Rod. Akhirnya Rod mau bercerita pada Matt. Rod mengidap kelainan hifospedia. Nah, hifospedia sendiri adalah suatu kondisi ketika lubang saluran kencing pada bagian bawah penis bukan di ujungnya, bro. Wih, pintar juga Anda ya. Wih, iyalah, lihat Google barusan. Si Rod ini trauma karena dulunya ia pernah bercinta dengan wanita, namun si wanita malah ketakutan melihat Punya si Rod. Nah iya, makanya si Rod lebih memilih menguatkan otongnya sekarang gitu, bro. Sudah bosan dengan kegagalannya, Matt akhirnya memberanikan diri dengan berpidato di hadapan 100 wanita asrama. Dengan kalimat-kalimat buayanya, Matt berhasil menarik perhatian para wanita, hingga mereka semua mengaku pernah bercinta dengan Matt di lift saat listrik mati. Namun ada satu wanita yang tidak keluar saat Matt berpidato. Matt langsung yakin kalau ialah orangnya. Matt pun segera berlari untuk menemui wanita itu hingga salah kamar lagi, malah masuk ke kamar keluarga yang sedang makan malam. Ternyata wanita itu adalah Patty. Namun Patty malah menyuruh Matt pergi, karena Matt tidak pernah memandangnya seperti memandang hadiah ulang tahun. Keesokan hari, semua tampak lebih baik dan berwarna. Cynthia kini sudah berani keluar dan mengajar bela diri. Matt juga berhasil menaklukkan guru killer di kelasnya. Wendy juga jujur ternyata selama ini dirinya merupakan lesbi. Karena itulah ia mau membantu Matt.
Mungkin Matt juga bisa membantunya mencari wanita untuk Wendy. Akhirnya Arlene lah yang menjadi pasangan Wendy. Aduh, ternyata belok. Udah suka padahal sama si Arlene tuh. Kemudian Rod juga satu lift dengan Dora. Matt sengaja mematikan listrik agar Rod dan Dora bisa melakukan aktivitas transfer cairan di dalam lift. Pada suatu malam, semua wanita di asrama memegang lilin. Matt memberanikan diri untuk bertemu dengan Patty di kamarnya. Sesampainya di kamar tanpa mengucap salam atau menyapa, si Matt langsung men-unboxing si Patty seperti membuka hadiah ulang tahun. Dan terjawablah, wanita yang selama ini Matt cari adalah Patty. Film pun berakhir dengan basah. Menurut saya seru sih ini, apalagi ini film tahun 2000-an ya, bahkan saya belum lahir juga itu. Cuma sayang tadi, kenapa sih si Arlene malah salah jalur gitu? Aduh, udah suka padahal mah. Iya ya, bohai padahal dia bro, aduh. Iya, keren juga dia rambutnya tuh dikepang. Jomblo mah bisa apa lah. Ya udah closing aja lah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai beres. Mohon maaf jika ada kesalahan nama pemain atau kata-kata yang kurang berkenan dan Sampai jumpa. Trot.